Bagaimana pendaftaran untuk masuk dan bergabung di Art Therapy Center Widyatama? Saya ingin tanyakan langsung kepada Bu Ana. Ibu, apa saja mungkin yang harus dilalui oleh para orang tua untuk mendaftarkan putra dan putrinya di Art Therapy Center Widyatama? Jadi yang pertama jelas harus melakukan pendaftaran dulu. Kemudian nanti kita akan sampaikan kepada mereka bahwa nanti akan ada tes. Tesnya juga sebenarnya bukan tes seperti ujian yang ada matematik atau segala macam, tidak. Tapi justru kita ingin mengidentifikasi apakah anak-anak ini memang interest di art and design. Khususnya kita ingin mengidentifikasi bahwa mereka itu memang punya potensi di otak kanan tadi. Kemudian yang ketiga, yang tes yang dilakukan itu ada 3, yaitu tahap pertama itu adalah mengukur interestnya, peminatan mereka apakah di audio atau di visual. Kemudian yang kedua kita akan ada wawancara, kita lihat afektifnya. Dan ketiga itu ada wawancara dengan orang tuanya, gitu. Jadi yang kita identifikasi adalah apakah anak ini memang punya potensi di visual atau di audio, sehingga kami punya referensi apakah mereka akan dimasukkan ke seni musik atau desain grafis untuk yang LPK. Tapi bagi anak-anak yang memang misalnya tidak bisa berkomunikasi atau masih kemampuannya di bawah rata-rata, kita akan pilih untuk masuk ke treatment khusus. Nah setelah itu baru kemudian kita akan lakukan upaya pendekatan supaya anak-anaknya juga bisa berinteraksi dan bersosialisasi. Karena mereka biasanya kan tidak dicampur ya, tapi kemudian dicampur dengan berbagai karakteristik disabilitas gitu. Baik. Pak Firly, ini kalau melihat dari potensi anak-anak, Pak Firly sendiri seperti apa sih menilai potensi anak-anak yang bergabung di Art Therapy Center? Semakin sini sebenarnya anak-anak semakin bisa karyanya bisa sangat dinikmati oleh siapapun ya. Jadi zamannya udah berubah nih sekarang. Jadi sekarang bener-bener bagaimana sebuah seni, sebuah desain bisa dinikmati secara luas gitu. Dan bagaimana karya anak ini yang unik ini punya nilai lebih dibanding yang lain gitu. Bagaimana kekhasan garis, terus motif pemilihan gambar, karakter, warna itu unik, itu yang berbeda. Dan saya percaya bahwa di Art Therapy Center ini anak-anaknya gitu bisa ke depan, insya Allah bisa mandiri gitu dan bisa bekerja tanpa belas kasihan gitu. Bisa mandiri dan bisa bekerja bersaing dengan dunia global saat ini. Nah, apa yang mungkin selalu diberikan kepada para siswa dan siswinya untuk menjadi motivasi begitu agar mereka tuh pede untuk nantinya terjun langsung di dunia kerja begitu? Ya, jadi sebenarnya kan mungkin di Indonesia sedikit telat, tapi di negara-negara maju lainnya seperti Jepang bagaimana contohnya kayak Pokemon sendiri itu dibuat oleh seorang Asperger, tapi karena instrukturnya membangun bagaimana seorang Asperger itu bisa membuat sebuah karakter. Sampai sekarang pun Pokemon karakternya dikenal di mana-mana gitu. Jadi itu yang kita berikan kepada mahasiswa bahwa jangan takut berkarya gitu. Semua pasti ada pasarnya gitu. Pasti punya pasar itu yang paling penting ya. Bu Retno, saya tadi terputus belum saya sempat tanyakan apa mungkin yang sampai saat ini Ibu rasakan manfaatnya terasa bagi putra Ibu sejak bergabung di Art Therapy Center, Bu? Saya rasa kalau dulu dia agak selfish ya. Jadi sekarang sudah mulai bisa bersosialisasi, sudah mulai bisa bertenggang rasa sama teman gitu. Di samping juga dia bisa membentuk band, berkolaborasi itu sebenarnya nggak mudah ya, buat kita aja juga nggak mudah. Tapi buat mereka kayaknya enjoy aja ya, senang dan bisa meningkatkan. Sempat sharing nggak Bu mungkin putra Ibu keinginan untuk membuat album mungkin atau apa konser misalnya setelah bergabung di sini, sempat tidak Bu cerita gitu? Iya. Pengen sih sebenarnya ya, pengen. Mungkin tapi siapa tahu bisa difasilitasi ya. Iya, sebenarnya udah anak musik sudah punya album. Sudah punya album. Sudah. Judulnya Response. Nah itu terdiri dari karya anak-anak gitu. Tapi memang baru 5 lagu yang bisa kita fasilitasi, walaupun sebenarnya jumlah yang mereka ciptakan itu lebih dari 30 lagu yang insya Allah mungkin nanti ke depan kita akan coba programkan ya, untuk dibuatkan bertahap album yang kedua. Nah dan kita produksi lebih dari 100 dan habis. Laku terjual luar biasa ya. Iya. Baik. Ini jadi ternyata bicara mengenai art dan desain bukan hanya sekedar desain saja, tapi tadi juga musik ya. Salah satu yang
diminati di Art Therapy Center ini. Nah, kalau untuk musik misalnya ini anak-anak apabila mungkin banyak orang tua yang merasa anak saya belum pernah main musik nih, kira-kira setelah masuk sini apakah itu menjadi penilaian khusus untuk bisa diterima atau bagaimana? Ya, kebetulan kami fokusnya pada anak-anak yang memang domainnya otak kanan. Ada yang kita tidak mau tidak bisa kita terima karena anaknya otak kiri. Jadi dia senangnya hal-hal yang sifatnya matematis, eksak gitu kan. Kasihan juga ya kalau misalnya nggak bisa. Tapi kalau khusus untuk musik ya memang ada syarat khusus. Dia harus menguasai setidaknya satu alat musik. Satu alat musik. Ibu Ana, Pak Firly, mungkin ada yang disampaikan untuk para calon orang tua murid yang ingin memasukkan putra dan putrinya bergabung di Art Therapy Center. Apa yang disampaikan Ibu? Ya. Baik, kalau saya secara pribadi percaya betul bahwa setiap manusia itu punya punya rezeki, punya hak untuk kehidupan yang layak di masa depannya. Melalui art and design, mari kita sama-sama bangun anak-anak kita bisa untuk mendapatkan kemandirian secara finansial. Oke, kemandirian secara finansial gitu ya. Karena waktu kita yang terbatas, kita harapkan nantinya di Universitas Widyatama, terutama dari Art Therapy Center ini bisa terus mengembangkan fasilitas yang ada, prestasinya semakin ditingkatkan lagi. Dan sekali lagi yang paling menarik disampaikan oleh Bu Ana, Pak Firly dan juga Ibu Ratno adalah bagaimana kita harapkan semua anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang sama begitu, dan yang paling penting adalah bisa mandiri, dan yang tadi yang paling penting adalah anak-anak ini bisa terus pede, percaya bahwa setiap karyanya ini bisa diterima di masyarakat. Terima kasih banyak Ibu sudah berbincang di iNews pada hari ini. Saya Mas Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.